Oh ya Allah, kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pembicaraan kali ini kita akan membicarakan tentang pemberhentian presiden atau pemakzulan presiden. Menurut ajaran Islam bagaimana? Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana pemberhentian seorang kepala negara Islam, terlebih dahulu kita koreksi atau kita perhatikan apa yang terdapat di dalam doa untuk jadi pemimpin. Doanya begini, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Nah, jadi kalau pemimpin presiden yang akan diberhentikan, dimakzulkan, pertama dia tidak takut kepada Allah. Artinya dia orang-orang musyrik atau perbuatannya melanggar ketentuan Allah yang paling mendasar. Kalau dia musyrik atau murtad, harus dilengserkan, diberhentikan dari presiden atau kepala negara. Jadi la tusallit alaina man la yakhafuka, karena dia orang-orang yang tidak takut kepada engkau. Wala yarhamuna, dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Nah, jadi dua itu saja secara simpel, secara sederhana untuk memberhentikan kepala negara. Yang pertama, dia tidak Islam lagi, tidak beriman, tidak takut kepada Allah. Yang kedua, dia tidak lagi menyebelah atau tidak lagi membela rakyatnya. Dia membela orang asing. Rakyatnya tidak dibelanya. Kenapa demikian? Ada kaidah di dalam usul fikih atau kaidah fikhiyah yang menyatakan at-tasarruful imam manutun lil maslahah. Artinya kebijakan kepala negara haruslah manutun bil maslahah. Artinya berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya. Jadi kalau bertentangan perbuatannya dengan kemaslahatan rakyatnya, berarti dia harus dimakzulkan. Nah, tapi kan tidak langsung dimakzulkan, tentu harus diberikan nasihat dahulu. Ya, penasihat presiden itu seharusnya ketua MUI, para ulama lah yang menjadi penasihat khalifah atau penasihat penasihat khalifah atau penasihat presiden haruslah yang namanya ulama, karena ulama itu merupakan waris dari nabi-nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, jadi Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi kalau sejarah di Indonesia kita ketahui Bung Hatta bukankah sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia? Adalah sebagai wakil presiden pertama. Kemudian beliau mengundurkan diri dari wakil presiden. Kenapa beliau mengundurkan diri? Karena beliau melihat Bung Karno pada waktu itu sudah
terlalu dekat dengan orang-orang ateis. Nah, terlalu dekat kepada orang ateis ini yang dilanggar itu apa namanya? Tidak takut kepada Allah. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka. Jadi yang dilanggar oleh presiden pada waktu itu man la yakhafuka. Dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, dia dekat kepada ateis, dekat kepada orang-orang musyrik. Nah, sedangkan surat Al-Maidah ayat 51 yang terkenal pada peristiwa Ahok jelas mengatakan janganlah diambil orang-orang musyrik itu menjadi pemimpinmu, baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin yang ada di lingkungan kita, lebih-lebih lagi pemimpin negara, jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini terkenal di dalam kitab tentang fikih as-siyasah, fikih tentang negara, tentang politik, itu fikih Al-Mawardi. Nah, kalau kita baca di dalam bukunya bagaimana kepemimpinan yang baik dan bagaimana menurunkan pemimpin dengan cara yang benar, nah ada di dalam buku itu memang sangat panjang lebar. Tapi karena waktu kita singkat, kita simpulkan sajalah. Kesimpulannya ialah orang-orang yang sedang menjadi pemimpin itu memang harus dinasihati dahulu. Jangan langsung saja dimakzulkan. Jangan langsung saja diberhentikan. Jadi ada proses penasihatan dahulu, peringatan terlebih dahulu, teguran pertama dan kedua. Misalnya diri kita sendirilah yang menjadi pemimpin, pasti tidak akan bagus orang terhadap diri kita langsung saja memberhentikan. Kan alangkah berterima kasihnya kita pribadi umpamanya sebagai pemimpin, bukankah enak seandainya ada teguran yang baik, nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, jadi ada nasihat-nasihat yang bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian berdialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ayat itu banyak dipakai untuk hal-hal yang lain. Iya, ayat itu kan dalam kaidah usul fikih mengatakan umum lafaznya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Ayat itu pembicaraannya diambil dari umum lafaz ayat, bukan secara khusus. Bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ayat itu diambil dari umum lafaznya yang umum, bukan dari khusus sababnya. Sedangkan asbabun nuzul, dari sababnya kita pelajari, kita pahami apabila kita ingin mendalami lagi. Apabila secara umum sudah kita pahami lagi secara detail dan bagian-bagian mana yang dibicarakannya secara lebih halus dan rinci. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau di negara-negara lain pemakzulan presiden atau kepala negara atau menteri, kalau di Jepang dia mendapat teguran itu dia langsung mengundurkan diri. Nah, di zaman Abdurrahman Wahid menjadi presiden pernah ditanyakan orang, wahai Gus Dur, apakah engkau bisa mengundurkan diri? Apa jawabnya? Sedangkan saya untuk maju saya susah, apalagi mundur. Itu humor orang-orang politik pada waktu itu. Tapi saya tidak peduli, tidak itu dan bukan itu bahasan kita. Kembali kepada pembahasan awal, yakni bagaimana pemimpin itu semestinya dan bagaimana menegur para pemimpin atau para khalifah. Nah, di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu banyak ulama-ulama merupakan pemimpin dalam bidang spiritual dan menasihati khalifah. Antara lain
Kalau Abu Ja'far Al-Mansur itu ada Abu Nawas. Dia merupakan penasehat istana. Cuma yang sampai ke Indonesia, masalah Abu Nawas ini adalah yang lucu-lucu, logikanya yang sangat tajam. Padahal beliau bukan pelawak, bukan orang lucu. Cuma logika beliau itu banyak yang mengejutkan orang, membuatkan orang tertawa, dan ungkapannya itu benar. Nah, kembali kita kepada kepemimpinan. Doa untuk mendapatkan pemimpin yang baik, jelas bunyinya, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau angkat menjadi pemimpin kami orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Jadi kuncinya, presiden yang benar adalah yang mencintai rakyat.